Setelah 2 bulan tanpa kabar dari seseorang yang kamu sayangi, kamu akhirnya berdiri di depan rumah yang dulu penuh kehangatan namun kini terasa seperti kuburan sunyi. Angin malam membawa aroma lembab yang menusuk. Ketika kamu membuka pintu, bukan kehangatan keluarga yang menyambutmu, melainkan suara samar dari bawah lantai, suara yang membuat jantungmu serasa diremas. Dan di tengah ketakutan itu, bayangan tentang ibumu yang hilang mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat kamu melangkah masuk, satu hal yang kamu lihat membuat seluruh tubuhmu gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa absen di kolom komentar dari mana sahabat semua berasal. Like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Aira. 2 bulan sudah aku tidak mendengar kabar dari ibuku. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Bahkan tetangga terdekatnya mengatakan rumah ibu terlihat gelap setiap malam, seperti tidak pernah lagi ada kehidupan di dalamnya. Awalnya aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa mungkin ibu sedang sibuk atau ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Tetapi semakin hari perasaan itu berubah menjadi kecemasan yang tak bisa kutahan. Akhirnya, hari itu aku memutuskan pulang ke kampung seorang diri, membawa kunci cadangan yang ibu berikan bertahun-tahun lalu. Perjalanannya cukup jauh, dan sepanjang jalan pikiranku tak pernah berhenti membayangkan banyak kemungkinan buruk. Apalagi ibu bukan tipe orang yang akan pergi tanpa mengabari. Saat tiba, rumah itu tampak berbeda dari yang kuingat. Cat dindingnya mulai kusam, jendelanya tertutup rapat, dan halaman depan yang biasanya rapi kini dipenuhi daun kering. Saat aku melangkah mendekat, ada rasa dingin menjalar pelan memeluk tengkukku. Aku membuka pintu dengan kunci cadangan. Bunyi engsel tua yang berderit membuatku terpaku sejenak. Rumah ini seharusnya penuh dengan aroma masakan ibu dan tawa kecilnya ketika menegurku. Tapi yang kurasakan hanya udara lembab dan kesunyian yang menusuk hati. Ketika aku memanggil nama ibu, tidak ada jawaban. Justru, yang kudengar adalah suara samar. Seperti sesuatu sedang digeser dari arah bawah rumah. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat langkahku terhenti. Aku menelan ludah. Tanganku mulai dingin. Suara itu datang lagi. Dan kali ini lebih dekat. Dengan napas tercekat, aku memutuskan mengikuti suara itu menuju ruang belakang. Pintu menuju gudang bawah tanah sedikit terbuka, seolah seseorang baru saja masuk dengan terburu-buru. Detik itu aku merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Seakan rumah ini menyembunyikan sesuatu yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Saat aku hendak menyentuh pintu itu, lantai di bawahku bergetar perlahan. Jantungku berdebar lebih kencang. Ada seseorang atau sesuatu di bawah sana. Dan aku belum siap menghadapi apapun yang menungguku. Langkahku terasa berat saat berdiri di depan pintu menuju gudang bawah tanah itu. Cahaya dari ruang utama hanya tersisa sedikit. Masuk melalui celah pintu yang terbuka tipis. Rasanya seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang selama ini ku kenal dan dunia lain yang selama ini disembunyikan dariku. Nafasku tidak teratur. Dan ada getaran halus di ujung jariku. Suara samar dari bawah rumah kembali terdengar. Suara itu seperti gesekan benda berat yang dipindahkan perlahan. Tidak terlalu keras. Tapi cukup mengoyak ketenangan yang berusaha kubangun sejak memasuki rumah. Aku memberanikan diri mendorong pintu yang setengah terbuka itu. Ternyata ruangan kecil yang berisi tangga menuju bawah rumah menyambutku dengan aroma lembab dan dingin yang menusuk tulang. Tangga kayunya tua. Setiap anak tangga tampak rapuh dan berdebu. Saat aku menaikkan kaki untuk melangkah turun, sebuah bayangan bergerak cepat di bawah sana. Samar. Tetapi aku jelas melihat siluetnya. Aku terdiam. Napasku tercekat. Apakah itu ibu? Namun jawabannya tak mungkin semudah itu. Sudah 2 bulan ibu tidak memberi kabar. 2 bulan tanpa tanda kehidupan.
Dan kini, di rumah yang gelap dan seakan ditinggalkan, ada sosok yang tidak bisa kupastikan siapa. Aku memutuskan turun perlahan. Setiap langkah membuat tangga berderit, memantulkan suara yang terdengar jauh lebih keras di ruangan sempit ini. Di tengah perjalanan, aku berhenti, mencoba mengatur napas. Mataku menatap ke bawah, mencari sumber bayangan tadi. Namun hanya ada kegelapan yang seakan bergerak pelan mengikuti setiap gerakanku. Saat kaki terakhirku menginjak lantai tanah gudang, aroma lembab menjadi lebih kuat. Ruangan itu luas namun kacau. Rak kayu tua berdiri miring, sebagian jatuh, dan ada banyak kotak karton berdebu berserakan. Aku melihat sebuah meja panjang di sudut ruangan dengan lampu kecil yang menyala redup. Sangat aneh, karena tidak ada listrik yang kuhidupkan sebelumnya. Lampu kecil itu seperti sengaja ditinggalkan untuk seseorang. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah membuat detak jantungku semakin keras. Di atas meja itu ada banyak kertas kusut, foto lama ibu, serta sebuah buku catatan lusuh yang halaman-halamannya penuh tulisan tangan ibu. Tulisan itu tampak tergesa dan tidak rapi seperti biasanya. Namun sebelum tanganku menyentuh buku itu, suara lain terdengar di belakangku. Kali ini bukan suara gesekan, melainkan suara napas. Pelan, berat, sangat dekat di belakangku. Aku tidak bergerak. Tubuhku kaku seolah membeku. Aku bisa merasakan kehadiran seseorang tepat di belakang punggungku. Ruangan terasa semakin sempit. Dingin yang menempel di kulitku berubah menjadi rasa takut yang menghantam seperti gelombang. Perlahan aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun kemudian sesuatu terjadi yang membuatku hampir menjatuhkan diri. Sesuatu menyentuh ujung jilbabku. Sama, ringan, namun sangat jelas. Aku membalikkan badan dengan cepat. Namun saat itu juga lampu kecil di meja berkedip dan langsung mati, membuat ruangan tenggelam dalam gelap pekat. Hanya suara napasku yang terdengar, bercampur dengan suara napas lain yang belum sempat kutemukan asalnya. Di kegelapan itu, aku mendengar bisikan sangat halus. Bisikan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aira. Suara itu memanggil namaku. Dan itu bukan suara ibu. Aku tersentak mundur, hampir menabrak meja di belakangku. Saat mataku terbiasa dengan kegelapan, samar-samar aku melihat bayangan berdiri tidak jauh dariku. Bayangan itu tinggi, bahunya sempit, dan gerakannya lambat seperti sedang mengamatiku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Bayangan itu bergerak selangkah mendekat. Lantai tanah bergetar sedikit. Meski samar, aku bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang membuat tubuhku kehilangan tenaga. Aku memaksakan diri untuk mundur menuju tangga, tetapi bayangan itu kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, dan suara yang keluar darinya terdengar seperti gumaman penuh luka. Jangan buka itu. Aku menelan ludah. Kata-kata itu jelas ditujukan pada buku catatan di meja. Dan sebelum aku sempat bereaksi, sesuatu di rak belakang ambruk dengan suara keras, membuat seluruh ruangan bergema. Di tengah kekacauan itu, bayangan yang tadi berdiri tidak jauh dariku, menghilang begitu saja. Hilang tanpa suara. Aku berdiri terpaku, napas tersengal-sengal. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun satu hal pasti. Rahasia terbesar tentang menghilangnya ibu ada di gudang ini. Dan seseorang tidak ingin aku menemukannya. Kakiku masih gemetar ketika mencoba berdiri tegak di tengah gelapnya gudang bawah tanah itu. Jantungku berdebar keras seperti ingin memecahkan dada. Bayangan tadi muncul begitu jelas. Suaranya memanggil namaku dengan nada yang membuat darahku serasa berhenti. Lalu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun sisa anginnya masih terasa di kulit wajahku. Dingin, tajam, dan penuh tanda tanya. Lampu kecil di meja yang tadi sempat menyala kini mati total. Tapi samar, dari celah pintu atas, sedikit cahaya remang turun menembus gelap. Cukup bagi mataku untuk melihat bentuk benda di sekitar. Meja itu masih di tempatnya.
Buku catatan ibu masih terbuka setengah. Dan foto-foto lama berserakan seperti petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Aku mengambil napas dalam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu di mana ibu. Dengan tangan yang masih bergetar, aku meraba meja dan menyentuh buku catatan itu. Kulitnya sudah tua, sedikit retak di bagian tepi, seperti sudah lama disimpan dan tidak pernah dibuka. Saat jari jemariku menyentuh halamannya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah buku itu menyimpan sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat udara di ruangan ini semakin menekan. Aku membuka halaman pertama. Tulisannya adalah tulisan ibu, namun berbeda dari biasanya. Biasanya ibu selalu menulis dengan rapi, lembut, dan penuh ketenangan. Tapi kali ini, goresannya terburu-buru, seperti ditulis dalam ketakutan atau dalam keadaan dikejar waktu. Halaman pertama hanya berisi satu kalimat. Aku harus melindungi Aira. Dadaku langsung terasa sesak. Kata-kata itu seperti menghantamku tanpa peringatan. Mengapa ibu menulis sesuatu seperti itu? Apa yang sebenarnya ia hadapi? Mengapa semua ini harus disembunyikan dariku? Aku membalik halaman berikutnya. Di sana ada catatan yang lebih panjang, namun beberapa bagiannya tercoret. Seolah ibu mencoba menyembunyikan sesuatu bahkan dari dirinya sendiri. Jika seseorang membaca ini, aku harap mereka memahami bahwa aku tidak punya pilihan lain. Rumah ini tidak lagi aman. Ada suara yang terus mengikuti dari bawah. Suara itu tahu nama Aira. Aku tersentak. Kata-kata itu membuat tenggorokanku mengering seketika. Suara itu tahu namaku. Sama seperti bayangan tadi yang memanggilku dengan suara yang tidak mungkin salah kudengar. Aku lanjut membaca meski rasa takutku semakin dalam. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa tinggal. Tapi aku harus tetap di sini sampai semuanya selesai. Jika Aira kembali, biarkan ia pergi. Jangan biarkan ia turun ke bawah rumah. Jangan biarkan ia membuka buku ini. Tanganku langsung terhenti. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apakah ibu menulis ini untuk melindungiku dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar hilang tanpa jejak? Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi saat membuka mata, aku melihat sesuatu di sudut meja yang sebelumnya tidak kusadari. Sebuah foto kecil yang separuhnya terbakar. Aku mengambilnya perlahan. Foto itu adalah foto ibu, berdiri di depan rumah ini, tersenyum tipis, namun matanya tampak sembab. Di sebelah ibu ada seseorang. Tubuhnya tinggi, wajahnya kabur karena bagian foto itu hangus. Namun bentuk bahunya, gerak kepalanya, terasa sangat familiar. Familiar seperti bayangan yang tadi berdiri di belakangku. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Namun sebelum aku bisa memikirkan lebih jauh, suara berat dari lantai atas terdengar. Suara seperti langkah kaki menyeret sesuatu. Lambat, namun ritmenya teratur. Setiap hentakan membuat debu di langit-langit gudang turun perlahan. Seseorang ada di atas. Aku memandangi tangga yang mengarah ke permukaan. Suaranya semakin dekat. Langkahnya semakin berat. Seolah ada seseorang yang sedang berusaha mencari sesuatu. Atau seseorang. Aira. Suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih utuh. Dan datang dari lantai atas. Bukan dari belakangku seperti sebelumnya. Tubuhku melemas. Napasku tercekat. Aku menatap catatan ibu sekali lagi, lalu menatap tangga. Ketakutan merayap seperti kabut dingin. Jika aku naik, aku harus berhadapan dengan sesuatu yang memanggil namaku dengan suara manusia namun bukan manusia. Jika aku diam, aku tetap tidak aman, karena bayangan itu tahu aku ada di sini. Langkah kaki itu berhenti tepat di atas tangga. Diam. Hening. Lalu terdengar suara napas berat yang panjang. Seakan seseorang sedang mencium udara untuk memastikan keberadaanku. Aku mundur satu langkah. Tanah di bawah kakiku bergeser sedikit. Dan tiba-tiba, sesuatu dari atas menggerakkan pintu gudang.
Pintu itu terbuka. Cahaya jatuh tepat ke wajah seseorang yang berdiri di ambang pintu. Dan saat mataku menangkap wajah itu, seluruh tubuhku membeku. Itu bukan ibu. Itu bukan siapapun yang pernah ku kenal. Tapi ia tahu namaku. Cahaya dari lantai atas jatuh tepat ke wajah sosok yang berdiri di ambang pintu gudang itu. Aku menahan napas. Air mataku hampir jatuh meski aku sendiri tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau karena dadaku benar-benar terasa seperti ditusuk dari dalam. Wajah itu pucat, sangat pucat, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun kehilangan sinar matahari. Namun yang paling membuatku terpaku bukan warna kulitnya, melainkan matanya. Mata itu menatapku tanpa kedipan. Tajam, seolah menembus pikiran terdalamku. Tidak ada kemarahan, tidak ada senyum, hanya tatapan kosong yang seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan yang membuatku merasa kecil, rapuh, dan benar-benar tidak berdaya. Tubuhnya jangkung. Bajunya lusuh dan robek di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian dahinya. Dan dari cara tubuhnya berdiri, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seolah ia bukan berdiri karena tenaganya sendiri, tapi karena ada sesuatu yang menahannya untuk tidak jatuh. Perlahan, ia memiringkan kepala. Gerakannya lambat dan patah-patah, seperti sendi-sendinya tidak bekerja dengan semestinya. Lalu, suara itu datang lagi. Suara yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aira. Ia memanggil namaku lagi. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat kakiku kehilangan tenaga. Suaranya terdengar seperti seseorang yang mencoba berbicara dari dalam air. Serak, terputus, dan tidak manusiawi. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku menabrak meja di belakang. Buku catatan ibu terjatuh ke tanah. Halamannya terbuka dan berterbangan terkena angin yang entah dari mana datangnya. Foto-foto lama ikut berterbangan, menyentuh kakiku sebelum jatuh ke tanah. Sosok itu melangkah satu langkah masuk ke dalam gudang. Langkahnya berat, menyeret, namun suaranya sangat jelas. Setiap langkah terdengar seperti pukulan keras di dadaku. Aku mencoba berbicara, namun suaraku tidak keluar. Tenggorokanku kering. Bibirku bergetar. Aku hanya bisa berdiri di sana, terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang menyakitkan. Lalu aku memperhatikan sesuatu yang membuatku merinding lebih dalam. Di tangan sosok itu, ada kalung kecil berwarna perak. Kalung itu sangat aku kenal. Itu kalung pemberian ibu padaku saat kecil. Namun aku kehilangan kalung itu bertahun-tahun lalu, dan ibu selalu berkata ia tidak menemukannya. Mengapa kalung itu ada di tangan sosok ini? Dadaku semakin sesak. Sosok itu mengangkat kalung itu perlahan, memperlihatkannya. Seolah ia ingin memastikan aku mengenalinya. Aira. Kembali. Kata-katanya terputus. Suaranya serak, retak, seperti pita suara itu tidak seharusnya digunakan. Tubuhku gemetar sejadi-jadinya. Aku merasa dunia di sekitarku mulai mengecil, menyempit, mengurungku bersama sosok yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arah belakang rumah. Suara itu menggema hingga ke dalam gudang, membuat sosok itu menoleh sangat cepat. Kepala itu berputar terlalu cepat untuk ukuran manusia normal. Caranya menoleh membuat perutku mual karena ngeri. Suara benturan itu terdengar sekali lagi. Lalu hening. Benar-benar hening. Sosok itu menatap ke arah atas tangga, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Lalu perlahan menurunkan tangan yang memegang kalung itu. Ia mengambil napas panjang, napas yang terdengar seperti deru orang sekarat. Tanpa memberi tanda apapun, ia melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang ke gelapnya lorong rumah. Tanpa suara, tanpa jejak, pintu gudang perlahan bergerak menutup dengan sendirinya. Saking takutnya, aku langsung berlari ke arah tangga sebelum pintu itu tertutup sepenuhnya. Aku meraih pegangan tangga dan naik secepat yang bisa dilakukan tubuhku.
Saat aku melewati ambang pintu, sesuatu membuatku berhenti. Sesuatu di bawah. Kalung perak itu. Kalung pemberianku yang seharusnya hilang, kini tergeletak di anak tangga paling bawah. Seolah sengaja ditinggalkan untukku. Aku memungutnya dengan tangan bergetar. Kalung itu dingin. Dingin seperti es. Bahkan lebih dingin dari udara di rumah ini. Saat aku menggenggamnya, ada suara berbisik datang dari arah lorong gelap di belakangku. Pelan, seperti suara angin. Namun kata-katanya jelas. Kau tidak seharusnya pulang. Aku membeku. Napasku tercekat lagi. Sebelum aku bisa berpikir, pintu gudang tertutup dengan suara keras. Seluruh rumah bergetar. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di sini, baru saja dimulai. Pintu gudang yang tertutup dengan keras tadi masih menggemakan suara di telingaku. Getaran kecil yang merayap di lantai rumah perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan dari suara apapun. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi lorong panjang yang hanya diterangi cahaya redup dari jendela kecil di ujung ruangan. Semuanya tampak sama seperti saat aku datang. Kursi di ruang tengah tetap kosong. Tirai masih menutup setengah jendela. Vas bunga yang dulu menjadi kebanggaan ibu kini penuh debu. Namun, ada perasaan berbeda yang mengalir dari dinding rumah ini. Seolah rumah ini tahu aku kembali. Seolah rumah ini bernapas. Aku menggenggam kalung perak yang kutemukan di tangga bawah tanah tadi. Kalung itu dingin, seolah menyerap panas tubuhku. Aku menatapnya dengan campuran rindu dan ketakutan. Kalung ini adalah hadiah ibu saat ulang tahunku yang ke-10. Ibu berkata waktu itu bahwa kalung ini akan selalu mengingatkanku tentang rumah. Tentang dirinya. Tentang pelukan hangat yang selalu siap menerima kepulanganku. Namun kini, kalung ini kembali padaku dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Perlahan aku melangkah menyusuri ruang tengah. Langkah kakiku berat. Setiap gesekan kaki dengan lantai terdengar terlalu keras, memecah keheningan yang menekan dari segala arah. Rumah ini dulu penuh tawa. Sekarang, dindingnya seperti mengawasi setiap gerakanku. Aku berhenti di depan meja kecil di ruang tamu. Di atasnya, ada bingkai foto ibu. Foto yang selalu membuatku tersenyum setiap kali pulang. Namun hari ini, senyum itu justru terlihat berbeda. Tatapan mata ibu terasa gelisah. Seolah mencoba memperingatkanku tentang sesuatu yang tidak tertulis. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut mataku. Aku menoleh cepat ke arah dapur. Namun tidak ada siapapun. Hanya cahaya redup yang memantul dari kulkas tua dan piring-piring yang masih tertata seperti ibu baru saja meninggalkannya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu takut. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar dari arah lorong belakang. Suaranya tidak seperti langkah manusia normal. Terlalu pelan, terlalu menyeret. Seperti seseorang yang tidak punya tenaga untuk berjalan namun tetap memaksa bergerak. Aku memejamkan mata sejenak. Tubuhku lemas. Aku ingin keluar dari rumah ini. Ingin berlari dan tidak pernah kembali. Tapi di balik ketakutan itu, ada rasa rindu yang menahan kakiku. Ibu. Aku masih belum tahu di mana ia. Dan meski rumah ini dipenuhi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, aku tidak bisa membiarkan rasa takut mengalahkan harapan terakhir yang kumiliki. Perlahan aku mendekati lorong belakang. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam perut binatang besar yang sedang tidur. Gelapnya lorong membuat seluruh tubuhku merinding. Namun aku terus berjalan, sampai akhirnya berhenti di depan pintu kamar ibu. Pintu itu terbuka sedikit. Aneh. Karena sejak kecil ibu tidak pernah membiarkan pintu kamarnya terbuka saat tidak ada orang. Ia selalu bilang kamar adalah tempat hati beristirahat. Tempat jiwa memulihkan diri. Aku mengangkat tanganku. Mendorong pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka penuh, aroma lembut yang sangat familiar langsung menyergapku. Aroma bunga melati. Aroma yang selalu kusebut aroma ibu. Rasanya jantungku tersentak. Air mataku hampir jatuh.
Aku melangkah masuk. Kamar itu gelap namun tidak sepenuhnya kosong. Sprei tempat tidur masih rapi. Selimut tersusun halus. Lemari tertutup rapat. Lampu meja kecil berada di samping ranjang, menyisakan noda debu yang halus di permukaannya. Namun ada sesuatu di atas bantal. Sesuatu yang membuatku tertegun. Sebuah amplop putih. Di atasnya tertulis namaku. Tulisan ibu. Tanganku gemetar saat mengangkat amplop itu. Beratnya ringan, namun rasanya seperti memegang seluruh masa lalu yang selama ini kutinggalkan. Aku membuka amplop itu perlahan. Kertas di dalamnya sedikit kusut, namun masih jelas. Aira, jika kau membaca ini, berarti aku sudah jauh dari rumah. Ada sesuatu yang harus kucari. Sesuatu yang harus kuselesaikan agar kau tidak lagi dibayangi oleh suara itu. Jika suara itu kembali, jangan mengikuti. Jangan menjawab. Dan jangan turun ke bawah rumah. Dadaku serasa hancur. Ibu tahu. Ibu tahu suara itu akan memanggilku. Ibu tahu aku akan pulang. Dan ibu sengaja meninggalkan pesan ini. Aku menutup mata, membiarkan air mata menetes pelan. Lalu aku membaca kalimat terakhir. Jika suatu hari kau menemukan seseorang di rumah ini, jangan percaya apapun yang dia katakan. Ia mengenali namamu, tapi ia tidak mengenal hatimu. Ia bukan manusia yang kau pikirkan. Tanganku terjatuh. Surat itu lepas dari genggaman. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Tiba-tiba, dari belakangku terdengar suara pintu lemari bergerak pelan. Aku menoleh. Pintu lemari terbuka perlahan. Sangat perlahan. Dan ketika celah lemari cukup lebar, sebuah tangan pucat keluar dari kegelapan di dalamnya. Aku terdiam. Tangan itu tidak bergerak. Namun jelas, tangan itu menunggu. Mencari. Dan seolah tahu aku berdiri di sana. Tangan pucat itu keluar perlahan dari celah lemari kamar ibu, membuat segala sesuatu di tubuhku berhenti bergerak. Aku bahkan tidak bisa merasakan detak jantungku sendiri. Ruangan yang gelap seakan menyerap seluruh suara, menyisakan hanya satu hal yang nyata. Tangan itu. Jemarinya kurus dan memanjang, seperti tidak memiliki daging. Kulitnya pucat keabu-abuan, menempel rapat pada tulangnya. Tidak ada goresan luka, tidak ada darah. Namun ada sesuatu pada tangan itu yang membuat seluruh tubuhku ingin berteriak. Tanganku yang memegang amplop jatuh, tapi suaranya tidak terdengar sama sekali, seolah ruangan ini menelan suara apapun yang ingin keluar. Aku menatap lemari itu tanpa berkedip. Pintu lemari bergerak sedikit lebih terbuka. Tangan itu merayap turun perlahan, seperti sedang mencoba menemukan lantai atau mencari pijakan. Namun ada sesuatu yang membuatku lebih takut daripada bentuknya. Gerakannya tidak natural. Gerakannya seperti seekor binatang yang sedang mempelajari dunia untuk pertama kalinya. Lambat, terputus, dan tidak mengikuti ritme yang dimiliki tubuh manusia. Aku mundur selangkah. Lantai kayu berderit. Suara kecil itu memecah keheningan kamar. Dan tangan itu langsung berhenti. Jemarinya menegang, seperti menangkap suara itu. Aku menahan napas, takut membuat suara sekecil apapun. Namun keterlambatan itu menjadi kesalahan besar. Tangan itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Jemarinya meraih keluar dari lemari, mencari sesuatu di udara. Mencari aku. Nafasku tercekat. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tidak tahu apakah lebih baik berlari keluar kamar atau tetap diam. Namun tubuhku terlalu takut untuk mengambil keputusan. Ketika tangan itu hampir menyentuh lantai, suara lain terdengar. Suara langkah kaki dari arah ruang tengah. Langkah pelan. Seret. Berak. Sama seperti yang kudengar di dekat gudang tadi. Tangan itu tiba-tiba berhenti. Seolah mendengarkan sesuatu yang datang dari luar kamar. Jemarinya bergerak sedikit, seolah gelisah. Lalu, perlahan tangan itu mundur. Merayap kembali ke dalam lemari. Menarik dirinya masuk ke dalam kegelapan.
Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku bahkan setelah tangan itu menghilang. Pintu lemari bergoyang pelan, lalu berhenti, meninggalkan ruang kecil gelap yang membuatku merasa seperti sedang diawasi. Suara langkah kaki di luar kamar semakin jelas. Aku mengusap air mata di pipi, mencoba mengatur napas. Surat dari ibu masih tergeletak di lantai. Aku membungkuk cepat dan mengambilnya sebelum melangkah ke pintu kamar. Tapi sebelum aku keluar, mataku menangkap sesuatu di meja rias ibu. Sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu dulu milik ibu, tempat ia menyimpan barang-barang yang paling berharga. Ada ukiran bunga melati di tutupnya. Ukiran yang dulu selalu kubelai saat kecil, karena ibu bilang melati adalah bunga yang membawa ketenangan. Namun kotak itu terbuka sedikit. Aku tidak ingat pernah melihatnya terbuka sebelumnya. Tanpa pikir panjang aku menghampirinya. Di dalam kotak itu, ada beberapa benda. Sebuah kunci tua, secari kain putih yang sudah menguning, dan sehelai rambut panjang yang diikat rapi. Rambut ibu. Namun yang membuatku terpaku adalah kertas kecil yang dilipat 4, diselipkan di antara barang-barang itu. Aku membukanya dengan hati-hati. Hanya ada 2 kalimat pendek di sana. Jika kau mendengar namamu dipanggil, itu bukan aku. Rumah ini menyimpan bayangan yang tidak boleh kubiarkan mendekatimu. Dadaku terasa sesak. Air mata kembali memenuhi mata. Ibu tahu semua ini terjadi. Ibu tahu sesuatu memanggil namaku. Ibu tahu aku akan kembali. Aku menutup kotak itu perlahan. Namun sebelum aku bangkit, suara langkah kaki berhenti tepat di luar kamar ibu. Aku memegang gagang pintu dari dalam. Tanganku gemetar hebat. Rumah sunyi. Teramat sunyi. Lalu, terdengar suara napas di balik pintu. Napas panjang dan berat, menghembuskan udara dingin yang menyelinap melalui celah pintu dan menyentuh kulit tanganku. Napas itu bukan napas ibu. Napas itu bukan napas manusia yang sehat. Tubuhku membeku. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu. Aku mencoba menahan tangis, namun dadaku terlalu sakit. Suara napas itu semakin berat, seolah sosok itu menundukkan wajahnya tepat di depan celah pintu. Lalu terdengar suara lirih. Aira, buka. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Kata-kata itu tidak seperti sebelumnya. Kali ini suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang meniru suara manusia. Seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang tidak terbiasa berbicara. Aku mundur 3 langkah, menjaga jarak dari pintu. Lampu kamar bergetar pelan, berpendar seolah akan padam. Sosok di luar pintu tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan kehadirannya seperti bayangan gelap yang membungkus seluruh ruangan. Tiba-tiba, gagang pintu bergetar. Seseorang mencoba membukanya dari luar. Gerakannya halus, perlahan, seolah penasaran apakah aku masih ada di balik pintu. Aku menahan napas. Tangan dinginku menggenggam kalung perak erat-erat. Gagang pintu berhenti bergerak. Rumah kembali hening. Lalu, langkah itu menjauh. Perlahan. Terseret. Menuju ruang tengah. Ketika suara langkah itu hilang, kakiku langsung lunglai. Aku jatuh berlutut, mencoba menahan air mata yang terus jatuh tanpa bisa kutahan. Ketakutan, rindu, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Rumah ini tidak lagi menjadi rumah. Rumah ini menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak menginginkan aku di sini. Namun sebelum aku sempat berdiri, aku mendengar suara kecil dari dalam lemari. Seperti seseorang berbisik pelan. Aira, jangan percaya dia. Aku tersentak. Itu, suara ibu. Suara itu, suara yang keluar dari dalam lemari kamar ibu, membuat seluruh tubuhku terhenti seketika. Bisikannya pelan, sangat pelan, namun jelas. Terlalu jelas untuk dianggap sekadar imajinasi atau suara angin yang terselip di sela-sela kayu tua. Aira, jangan percaya dia. Itu adalah suara ibu. Suara yang selalu membuatku merasa aman sejak kecil. Suara yang selalu menenangkan saat aku takut.
Dan kini, suara itu keluar dari tempat paling gelap di kamar ini. Dari lemari yang baru saja mengeluarkan tangan pucat yang bukan milik ibu. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut semata, tetapi karena suara itu terdengar seperti ibu yang sedang bersembunyi. Seperti ibu yang berusaha memperingatkanku. Atau ibu yang terperangkap. Namun aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak boleh terburu-buru. Tidak setelah membaca catatan yang ibu tinggalkan. Tidak setelah melihat bagaimana sosok aneh itu memanggil namaku dengan suara yang dipaksakan. Aku menatap lemari itu. Pintu yang tadinya sedikit terbuka kini terlihat lebih gelap, seolah kegelapan di dalamnya lebih pekat dibanding ruangan sekitarnya. Aku mengusap air mata di pipi, lalu mendekat 2 langkah. Hanya 2 langkah, tapi rasanya seperti melangkah menuju tepi jurang yang tidak terlihat dasarnya. Suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Lebih lemah. Aira, jangan keluar. Jangan dengarkan suara itu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa terbakar. Kata-kata ibu menusuk langsung ke dalam hati, penuh ketakutan yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Aku ingin bertanya. Aku ingin memanggil ibu. Namun catatan yang ibu tulis berulang kali melarangku melakukan hal itu. Jangan menjawab suara yang memanggil namamu. Kalau begitu, apakah aku boleh menjawab suara yang memanggilku dari lemari ini? Aku ragu. Sangat ragu. Aku menatap pintu lemari perlahan. Tidak ada gerakan dari dalam. Tidak ada tangan pucat yang keluar. Tidak ada bayangan aneh. Hanya suara ibu. Suara lemah yang seolah terperangkap di balik kayu tua itu. Ibu, apa ibu di sana? Kata-kata itu hampir keluar. Lidahku sudah bergerak. Namun aku berhenti tepat di detik terakhir saat ingatan tentang catatan itu kembali berkilat dalam kepalaku. Jika kau mendengar namamu dipanggil, itu bukan aku. Kenyataan itu membuatku mundur. Sekali. 2 kali. Dadaku terasa sesak. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Jika suara itu bukan ibu, berarti sesuatu sedang menirunya. Sesuatu yang ingin aku mendekat. Sesuatu yang ingin aku membuka pintu itu. Rumah ini seperti jebakan. Setiap sudutnya menawarkan sesuatu yang membuatku ragu. Setiap suara mencoba menarikku ke arah yang salah. Aku duduk perlahan di lantai kamar ibu. Tanganku masih menggenggam kalung perak erat-erat. Kalung itu terasa lebih hangat dari sebelumnya, seperti merespon ketakutanku. Namun tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi suara ibu. Bukan lagi bisikan lembut. Tapi suara serak yang memaksa. Suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aira, buka. Aku, ibu. Nada suaranya patah-patah. Seolah sedang dilatih oleh sesuatu yang baru pertama kali mencoba meniru manusia. Suara itu menyeringai dalam keheningan. Gelombang rasa takut merayapi kulitku. Aku tahu, itu bukan ibu. Aku berdiri perlahan dan melangkah mundur menjauhi lemari. Namun sebelum aku bisa sampai ke pintu kamar, sesuatu membuatku berhenti. Dari bawah pintu lemari, keluar setetes air hitam. Cairan itu kental. Bergerak perlahan di atas lantai. Warnanya pekat seperti malam. Tidak berbau. Namun ada sesuatu pada cara cairan itu bergerak yang membuatku ingin berteriak. Cairan itu merembes. Membentuk garis tipis yang mengarah ke arahku. Aku membeku. Tetes kedua keluar. Lalu yang ketiga. Dan seakan rumah ini sedang bernapas. Lampu di kamar berkedip 2 kali sebelum menyala lagi dengan cahaya lebih redup. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berlari ke arah pintu kamar ibu dan membukanya lebar. Begitu pintu terbuka, udara dari lorong menerpa wajahku, dingin dan tajam, membawa suara yang membuatku hampir terjatuh. Suara langkah. Langkah itu kembali. Seret. Berak. Maju perlahan di lorong gelap. Aku menoleh cepat ke arah lorong. Cahaya redup dari ruang tengah menciptakan bayangan panjang di lantai. Bayangan itu bergerak. Melengkung. Lambat. Sangat lambat.
Dan ada sesuatu pada bentuknya yang membuatku ingin menjerit. Bayangan itu bukan bayangan manusia. Dalam kepanikan, aku mundur ke belakang, tapi kaki kananku menyentuh sesuatu di lantai. Aku menoleh. Di sana, di samping kakiku, secarik kertas kecil. Kertas itu terlipat dua. Kertas yang tidak ada di lantai sebelumnya. Dengan tangan gemetar aku mengambilnya. Tulisan di dalamnya hanya satu kalimat. Ditulis dengan tulisan ibu. Aira, dengarkan aku. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah percaya suara yang mengatasnamakan cinta. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dadaku seperti diremas dari dalam. Sebelum aku sempat memahami pesan itu, suara langkah berat di lorong berhenti. Sosok itu berdiri di ambang lorong. Tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi aku tahu, ia sedang menatapku. Dan ia tahu aku membaca pesan itu. Sosok itu berdiri diam di ujung lorong. Tubuhnya hanyut dalam gelap. Namun bayangannya memanjang hingga hampir menyentuh kakiku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi aku bisa merasakan tatapan yang seakan menembus kulitku. Tatapan yang tidak sekadar melihat, tetapi memahami. Seperti ia tahu siapa aku, dari mana aku berasal, dan apa yang pernah aku lakukan. Cengkeraman rasa takut meremas dadaku kuat sekali. Aku mundur perlahan. Tubuhku berguncang tanpa bisa ku kendalikan. Tapi setiap langkahku membuat bayangan itu berubah bentuk. Mengembang. Meliuk. Seperti mengikuti irama napasku. Aku menggenggam kalung perak di tanganku. Kalung itu mulai terasa hangat. Sangat hangat. Seperti ada denyut lembut yang bergerak dari dalam logamnya. Denyut itu mengalir ke telapak tanganku. Lalu naik ke lengan. Seakan kalung itu mencoba menenangkanku. Atau memperingatkanku. Sosok itu tidak bergerak. Namun suara napasnya terdengar jelas. Berat, berlubang, seolah keluar dari tenggorokan yang rusak. Suara napas itu berdetak seperti drum lambat yang membuat waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aira. Suara itu mengalun, meski tidak keluar dari mulut sosok itu. Suara itu terdengar seperti dari dinding, dari lantai, dari udara. Suara yang tidak memiliki arah. Suara yang tidak seharusnya bisa memanggil namaku, namun tetap melakukannya. Aku menahan air mata. Aku mulai merasa lelah, sangat lelah, seolah rumah ini memakan energiku sedikit demi sedikit. Bayang-bayang yang sebelumnya hanya berdiam kini bergerak seperti kabut yang mengitari sosok itu. Aku ingin berbalik lari, namun sebuah suara halus di telingaku membuatku berhenti. Suara ibu. Namun bukan dari lemari. Bukan dari dinding. Suara itu berasal dari dalam kepalaku. Aira. Ingat apa yang pernah ibu katakan padamu. Aku membeku. Suara itu begitu jelas. Lembut. Hang. Tidak seperti suara yang berusaha meniru ibu sebelumnya. Ini benar-benar suara ibu. Namun aku tidak ingat kapan ibu pernah mengatakan sesuatu seperti itu. Kata-kata ibu selalu berpadu dengan cerita masa kecilku. Kenangan yang kurasakan sudah mulai memudar karena jarak dan waktu. Tapi suara itu memaksaku mengingat sesuatu yang sudah lama kubiarkan hilang. Aku menarik napas dalam. Sosok di ujung lorong mulai bergerak. Sangat perlahan. Kakinya diseret, meninggalkan suara gesekan yang membuat bulu kuduku berdiri. Saat itu juga, sebuah kilasan kenangan muncul di kepalaku. Kenangan yang tidak pernah kusadari tersimpan begitu dalam. Aku, kecil, berlari di halaman rumah ini. Rambutku berkibar. Tawa ibu mengalun lembut di belakangku. Ia mengejarku sambil membawa selimut kecil berwarna putih. Selimut yang kini kusadari ada di dalam kotak kayu di kamar tadi. Namun kenangan itu beralih dalam sekejap menjadi sesuatu yang lebih gelap. Aku ingat malam itu. Malam ketika aku berusia 10 tahun. Malam ketika aku terbangun oleh suara sesuatu di bawah rumah. Suara berat, serat, seperti seseorang mencoba naik dari lantai bawah. Aku keluar kamar kecilku saat itu, berjalan setengah mengantuk menuju tangga.
Ibu menemukanku. Ia memelukku erat, menutup telingaku dengan tangannya. Aira, jangan pernah turun ke bawah rumah. Tidak peduli apa yang kau dengar. Tidak peduli siapa yang memanggilmu. Aku tidak pernah mengerti maksudnya. Aku pikir itu hanyalah cerita ibu untuk membuatku kembali tidur. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, ingatan itu menusukku seperti pisau dingin. Ibu sudah tahu sejak lama. Ibu tahu sesuatu tinggal di bawah rumah ini. Dan sesuatu itu sudah mengenal namaku sejak aku masih kecil. Kin Realidad tergambar. Sosok di ujung lorong itu menggeliat pelan. Kepalanya bergerak kiri ke kanan seperti sedang mencium udara. Ia tahu aku mengingat sesuatu. Ia tahu ingatan itu membuatku semakin dekat pada jawaban yang seharusnya tidak kutahu. Bayangan itu tumbuh semakin tinggi, semakin panjang. Dinding lorong mulai menetes seperti cat yang meleleh. Rumah bergetar pelan. Aira. Suaranya berubah. Tidak lagi memaksa. Tidak lagi kasar. Suara itu kini seperti suara seseorang yang sedang merayu. Suara yang lembut namun berbahaya. Suara yang ingin memancing emosi paling rapuh dalam diriku. Aira, kemarilah. Ibu, merindukanmu. Tubuhku melemas. Suara itu menghantam seluruh kenangan tentang ibu. Tentang pelukan hangatnya. Tentang senyum yang selalu membuatku merasa aman. Namun pesan ibu dalam kertas yang kutemukan tadi berkilat lagi dalam pikiranku. Jangan pernah percaya suara yang mengatasnamakan cinta. Aku memejamkan mata. Menutup telingaku dengan kedua tangan. Namun suara itu tidak hilang. Suara itu justru semakin jelas. Semakin dekat. Aira, kau milikku. Tiba-tiba rumah bergetar sangat keras. Lampu di lorong pecah satu persatu. Udara berubah menjadi sangat dingin hingga aku bisa melihat embun napasku. Hembusan angin kuat menerjang lorong, membuat pintu-pintu terbuka menutup tanpa pola. Lalu sesuatu terjadi. Kalung perak di tanganku menyala lembut. Cahayanya tidak terang, tapi hangat. Hangat seperti tangan ibu saat menggenggam tanganku dulu. Cahayanya membuat bayangan di lantai retak pelan, seperti distorsi kecil yang melawan kegelapan. Untuk pertama kalinya, bayangan itu mundur. Hanya sedikit. Namun itu cukup membuatku melihat sesuatu pada wajahnya. Sesuatu yang membuatku ingin menjerit. Itu bukan wajah orang asing. Itu wajah seseorang yang pernah tinggal di rumah ini. Seseorang yang namanya pernah ibu sebut, dengan ketakutan yang ia sembunyikan dariku sejak kecil. Bayangan itu melompat ke arahku begitu cepat. Seperti kegelapan yang melepaskan diri dari dinding dan memburu cahaya terakhir di ruangan. Aku menjerit tanpa suara. Tubuhku membeku oleh rasa takut yang begitu dalam hingga aku tidak tahu lagi apakah jantungku masih berdetak. Dunia sekitarku menyempit menjadi satu garis tipis antara hidup dan mati. Namun tepat ketika bayangan itu hampir menyentuh wajahku, kalung perak di tanganku menyala dengan cahaya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Cahaya itu mengembang seperti lingkaran hangat, lalu memukul bayangan itu mundur dengan kekuatan yang tidak terlihat, tapi terasa. Bayangan itu terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding dengan suara berat. Dinding bergetar. Debu berjatuhan ke lantai. Tubuh sosok itu terlipat seperti boneka usang yang dilempar sembarangan. Aku menatapnya dengan napas terputus-putus, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia bangkit perlahan. Gerakannya patah-patah, seperti tulangnya tidak tersusun dengan benar. Dari sela rambut kusutnya, wajah itu tampak lebih jelas, dan ekspresinya bukan lagi kemarahan, tapi rasa sakit. Rasa sakit yang dalam, seolah ia diseret oleh sesuatu yang tidak ingin melepaskannya. Suara ibu kembali terdengar dalam kepalaku. Aira, dengarkan ibu. Dia bukan musuhmu. Dia korban rumah ini. Kata-kata itu membuatku terpaku. Korban. Aku memandangi sosok itu lagi. Tubuhnya gemetar. Matanya yang hitam dan kosong kini tampak lebih dalam, seolah ada bayangan lain yang hidup di baliknya. Bayangan yang bukan berasal darinya. Sosok itu membuka mulutnya perlahan. Suaranya serak,
pecah. Namun kali ini ada nada manusia yang tertinggal di antara retakan suaranya. Aira, aku mohon, kau harus pergi. Nada itu membuat dadaku terasa diremas. Ketakutanku bergeser menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih mirip kesedihan. Siapapun sosok ini, ia tidak berusaha menyakitiku. Ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang menguasai tubuhnya. Sebelum aku bisa bertanya, sebelum aku bisa bergerak, seluruh rumah mendadak mengerang. Suara kayu tua melengking, suara kaca bergetar, dan suara furnitur bergeser tanpa disentuh. Rumah ini hidup. Rumah ini marah. Dari arah dapur, lampu meledak. Cahaya putih membanjiri lorong, membuat bayangan sosok itu menjerit dan melingkar di dinding seperti kabut hitam. Jeritan itu bukan jeritan manusia. Jeritan itu terdengar seperti dua suara yang saling bertabrakan. Suara pertama kasar. Suara kedua, seperti suara seseorang yang mencoba memanggilku dengan penuh putus asa. Aira, jangan pergi. Aku memundurkan kaki perlahan. Tubuhku menggigil. Kalung di tanganku kembali berpendar samar. Cahaya lembut itu mencoba menenangkan rasa panik yang menutup dada. Namun tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya ke arahku. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk menakut-nakuti. Tangannya gemetar, seperti memohon. Aku, Rafka. Kata itu membuat seluruh udara di rumah membeku. Nama itu. Nama yang ibu selalu hindari. Nama yang tidak pernah ingin ia sebut lagi. Nama seseorang yang pernah tinggal di rumah ini. Nama yang sekarang muncul dari mulut sosok yang hampir tidak lagi memiliki bentuk manusia. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata mengalir deras. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena takut atau karena rasa sakit yang tumbuh di dadaku. Rafka. Aku ingat suara ibu memanggil nama itu dalam satu ingatan samar. Penuh ketakutan, penuh luka, namun juga penuh penyesalan. Sosok itu mengangguk perlahan, meski gerakannya tidak stabil. Aira, aku bukan seperti ini. Dulu, ia memukul dadanya sendiri. Suaranya pecah. Rumah ini. Ia terdiam. Matanya bergerak seolah melihat sesuatu di belakangku. Bayangan itu mengambilku. Seluruh tubuhku merinding. Aku merasakan sesuatu bergerak di sisi ruangan. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk tetapi memiliki kehadiran. Suara asing mulai masuk ke dalam kepalaku. Suara yang bukan suara manusia. Suara yang memaksa. Kau milik rumah. Aku menutup telingaku. Namun suara itu tetap ada. Suara itu mengguncang pikiranku. Menekan dadaku hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Rafka berteriak, mencoba mendorong sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya bergetar hebat. Kegelapan di sekelilingnya menutupi kulitnya perlahan, seperti asap hitam yang memakan bentuk manusia. Aira, lari, sebelum terlambat. Suara itu berubah menjadi lengkingan. Tubuhnya melengkung, tangannya terulur ke arahku, bukan untuk menyentuh, tetapi untuk mendorongku pergi. Namun sebelum aku sempat bergerak, dinding rumah retak. Retakan panjang menjalar dari bawah hingga ke langit-langit. Rumah bergetar seperti sedang bangun dari tidur lama. Dan dari celah lantai, sesuatu merayap keluar. Sesuatu hitam, cair, hidup, mengarah ke kakiku. Aku terpaku. Kengerian itu belum selesai. Rumah ini mulai menelan masa lalu. Dan aku berada tepat di tengahnya. Cairan hitam itu merayap keluar dari celah lantai seperti darah gelap yang menolak berhenti mengalir. Teksturnya kental, menggeliat pelan seperti makhluk hidup. Aku menatapnya dengan ngeri saat cairan itu bergerak mendekat ke kakiku. Setiap gerakannya menimbulkan bunyi halus, seperti bisikan kecil yang muncul dari tanah. Seketika aku mundur beberapa langkah. Tubuhku bergetar tak terkendali. Rumah ini benar-benar hidup. Rumah ini bukan hanya tempat ibu berlindung. Rumah ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lapar.
Sesuatu yang menunggu. Cahaya dari kalung perak di tanganku kembali berpendar lembut. Namun cahaya itu kini terhuyung seperti lilin yang terpapar angin. Cahaya itu berjuang untuk tetap menyala, seolah melindungiku dari kegelapan yang semakin deras mengalir keluar. Rafka, atau sosok yang masih memiliki sedikit sisa dirinya, berteriak. Suaranya memecahkan udara. Suaranya penuh luka seperti seseorang yang telah menanggung siksaan bertahun-tahun. Aira, jangan biarkan dia mengambilmu. Aku memandangnya. Tubuhnya kini setengah tertutup bayangan yang membelit seperti tentakel hitam, menariknya perlahan makin dalam. Setiap kali ia berusaha keluar, bayangan itu membungkus tubuhnya lebih kuat. Ia meraih dinding, meraih lantai, namun tidak ada yang membantunya. Suaranya pecah lagi. Rumah ini memakan segala yang ditinggalkan. Rumah ini, kata itu menusukku. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, rumah yang penuh kenangan dengan ibu, rumah yang dulu menyimpan tawa kecilku. Bagaimana mungkin rumah yang sama berubah menjadi mimpi buruk seperti ini? Cairan hitam di lantai akhirnya mencapai ujung kakiku. Aku teriakkan napas tertahan ketika cairan itu menyentuh kulitku. Dingin. Sangat dingin. Dingin seperti kematian yang merayap. Aku melompat mundur, memegangi dinding agar tidak jatuh. Cairan itu bergerak mengejarku, membentuk garis hidup yang mengikuti arah kakiku bergerak. Bayangan di tubuh Rafka menyembur lebih besar. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, tidak natural, seperti ada kekuatan yang menggantung tubuhnya dari udara. Rafka menatapku dengan mata yang tiba-tiba tampak. Manusia. Ada kesedihan. Ada permohonan. Ada luka yang jauh lebih dalam daripada yang tampak di tubuhnya. Aira, dengarkan ibu. Kau harus pergi. Rumah ini tidak mengenal kasih sayang. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku merasa hancur. Ibu selalu bilang rumah ini adalah tempat cinta bermula. Tempat ia membesarkanku. Tempat aku tumbuh. Bagaimana mungkin rumah yang penuh cinta ini berubah menjadi sesuatu yang begitu kelam? Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Suara itu berasal dari langit-langit. Suara lembut. Suara ibu. Aira, dengarkan aku baik-baik. Suara ibu terdengar jelas kini. Tidak seperti bisikan dari lemari. Tidak seperti suara lembut yang dipalsukan. Ini benar-benar suara ibu yang kuingat. Jangan dekati lantai. Jangan biarkan cairan itu menyentuhmu. Itu bukan tanah rumah kita. Itu adalah bayangan yang menelan semua kenangan baik yang ingin kau simpan. Air mataku jatuh. Hati yang selama ini terasa hancur kini pecah lagi. Ibu masih di sini. Entah di mana tubuhnya, entah bagaimana ia berbicara padaku, tapi ia berusaha melindungiku. Cairan hitam tiba-tiba membentuk pola aneh di lantai. Seperti akar yang merambat. Seperti tangan yang berusaha meraih pergelangan kakiku. Aku melangkah mundur terus, hingga punggungku menabrak meja kecil di dekat lorong. Tumpukan foto-foto lama yang terletak di meja itu jatuh berserakan ke lantai. Salah satu foto jatuh menghadap ke atas. Aku menoleh. Dan dunia di sekelilingku seakan berhenti. Foto itu menampilkan ibu, berdiri di ruang tamu rumah ini. Di sampingnya ada anak kecil berambut panjang. Wajahnya mirip denganku saat kecil. Namun, di sisi kiri foto, ada sosok laki-laki. Laki-laki dengan mata hitam pekat. Luka kecil di bawah mata kanan. Laki-laki yang kini memanggil namaku dari dalam kegelapan lorong. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Itu Rafka. Ia pernah hidup di rumah ini. Ia pernah dekat dengan ibu. Dan entah bagaimana, rumah ini menelannya. Rafka berteriak lagi. Tubuhnya kini hampir tak terlihat, ditutupi bayangan yang mengalir dari lantai dan dinding. Kekuatan tak terlihat itu menyeretnya mundur ke dalam gelap di belakangnya. Aira, jangan biarkan rumah ini mengambilmu seperti mengambil aku. Lari, sebelum semuanya terlambat.
Suaranya terputus oleh jeritan panjang yang mengerikan saat bayangan itu menarik tubuhnya sepenuhnya ke dalam kegelapan lorong. Ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan kesunyian yang membuat rumah ini terasa seperti menahan napas. Cairan hitam di lantai berhenti bergerak sesaat, seolah menunggu sesuatu. Lalu, aku mendengarnya. Suara pintu depan rumah terbuka dengan perlahan. Berderit pelan. Diikuti langkah lembut. Langkah yang tidak berat. Langkah yang sangat kukenal. Aira. Ibu di sini. Tubuhku membeku. Seseorang berjalan masuk. Seseorang yang suaranya terdengar terlalu sempurna untuk kenyataan. Pintu depan rumah kembali berderit pelan, dan suara langkah lembut itu bergema di dalam rumah yang sunyi. Langkah itu tidak seperti langkah sosok gelap sebelumnya. Tidak berat, tidak menyeret, tidak memaksa. Justru, langkah itu terdengar hangat, berpadu lembut dengan suara yang sangat kukenal. Aira, ibu di sini. Suara itu menghantam dadaku begitu keras, hingga napasku hampir terhenti. Air mata membanjiri wajahku tanpa bisa kutahan. Itu suara ibu. Suara yang menyanyikan lagu tidur saat aku masih kecil. Suara yang menenangkanku setiap aku mimpi buruk. Suara yang selalu membuatku merasa aman, seolah dunia tidak akan pernah menyakitiku. Namun setiap tetes air mataku terasa pahit. Karena aku tahu, rumah ini mampu meniru suara siapapun yang pernah kucintai. Aku menggenggam kalung perak erat-erat. Tubuhku bergetar di samping meja kecil. Cairan hitam di lantai berhenti bergerak sesaat, seolah sedang mendengarkan. Seolah cairan itu mengenali langkah yang masuk ke rumah. Suara ibu kembali memanggilku dari ruang tamu. Aira sayang, maafkan ibu. Ibu tidak ingin meninggalkanmu. Tubuhku melemas. Aku ingin berlari menuju suara itu. Aku ingin memeluknya. Aku ingin percaya ia benar-benar ada. Namun catatan ibu di amplop itu terngiang kembali. Jika seseorang memanggilmu dengan cinta, jangan percaya. Itu bukan aku. Kata-kata itu menamparku. Kata-kata itu kembali menumbuhkan ketakutan yang membungkus seluruh tenggorokanku. Aku memaksa diriku bernapas lebih pelan. Namun langkah-langkah lembut itu semakin mendekat. Semakin dekat hingga aku bisa mendengar napas orang itu. Aira, kemarilah nak. Terdengar begitu nyata. Terlalu nyata. Aku mencoba mengintip dari sisi pintu kamar ibu. Ruang tamu terlihat remang, diterangi cahaya samar dari luar. Dan di tengah ruangan, aku melihat siluet seorang wanita mengenakan kain panjang, berdiri di tempat yang dulu biasa ibu berdiri saat menungguku pulang dari sekolah. Aku menahan napas, menggigit bibirku hingga nyeri. Siluet itu berdiri diam, tubuhnya menghadap ke arahku. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Bahunya sedikit membungkuk seperti ibu ketika sedang lelah. Aku ingin memanggilnya, tapi aku tidak boleh. Lalu perlahan, sangat perlahan, siluet itu mengangkat kepalanya. Meski masih dalam gelap, aku bisa melihat bibirnya bergerak. Aira, ibu sangat merindukanmu. Suara itu mengoyak hatiku, membuka luka lama, membuatku ingin percaya tanpa syarat. Tapi ada sesuatu pada cara tubuhnya bergerak, pada cara kepalanya terangkat, pada cara bayangan di kakinya merenggang dan menyatu dengan lantai seperti cairan. Aku menutup mulutku, menahan isak yang hampir pecah. Suara itu kembali berbicara. Aira, jangan takut. Ibu pulang untukmu. Ada jeda di antara kata-kata itu. Jedanya aneh, tidak wajar. Seolah suara itu harus mempelajari setiap kata sebelum mengucapkannya. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam kamar ibu. Suara yang lemah namun jelas. Aira, jangan dengarkan. Aku tersentak. Itu suara ibu. Suara asli ibu. Suara yang datang dari tempat ia bersembunyi. Tempat ia terperangkap. Tempat ia mencoba melindungiku bahkan ketika dirinya sendiri tidak aman. Siluet di ruang tamu berhenti bergerak. Ia menoleh sedikit, seolah mendengar suara yang sama. Namun kemudian,
Ia mengeluarkan suara yang membuat tubuhku runtuh karena ngeri. Suara itu tertawa pelan. Tawa itu tidak wajar. Tidak halus. Tidak seperti tawa ibu yang hangat. Tawa ini terdengar seperti seseorang yang mencoba meniru kebahagiaan namun tidak tahu bagaimana caranya. Tawa kosong yang merambat di dinding, seolah rumah ikut tertawa bersamanya. Aira, kau datang kembali. Untuk rumah ini. Suaranya berubah. Lebih berat. Lebih tua. Lebih kelam. Kini ia tidak lagi memakai suara ibu sepenuhnya. Nada aslinya mulai merembes keluar. Aku mundur perlahan menuju sudut kamar. Namun siluet itu bergerak. Langkahnya tidak lagi lembut. Langkah itu kini berbunyi seperti seseorang yang menginjak tanah basah. Berat. Lengket. Menyeret. Ia melangkah melewati cahaya samar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya lebih jelas. Bukan wajah ibu. Bukan wajah siapapun yang pernah hidup dengan tenang. Wajah itu berubah. Kulitnya menegang dan bergeser, seperti kain yang terlalu kecil untuk menutupi sesuatu di dalamnya. Matanya kosong. Dua lingkar hitam seperti jurang yang tidak memiliki dasar. Mulutnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Namun bibir itu tetap mengucapkan kata-kata yang menguliti emosiku. Aira. Peluk ibu. Aku menjerit dalam hati. Air mata runtuh lagi. Aku tidak pernah membayangkan harus melihat sesuatu yang menyerupai ibu namun bukan ibu. Sesuatu yang meminjam kenangan, meminjam cinta, meminjam kelemahanku. Tiba-tiba, suara asli ibu terdengar lagi. Suara gemetar. Penuh ketakutan. Aira, dengarkan ibu. Itu bukan aku. Lari, atau rumah akan menjadikanmu bagian darinya. Tubuhku membeku. Siluet itu mendekat. Langkahnya semakin cepat, semakin agresif. Ketika ia melangkah ke bawah lampu gantung, wajahnya berubah lagi. Kali ini lebih mirip ibu. Sangat mirip. Bahkan senyumnya hampir sempurna. Aira, kau tidak ingin memeluk ibu? Ibu merindukanmu. Aku menggeleng keras. Mundur hingga punggungku menabrak dinding. Kalung perak di tanganku menyala. Cahaya hangat kembali muncul. Namun kali ini cahayanya tidak memperlambat langkah sosok itu. Sosok itu tertawa rendah. Seolah kekuatan dalam kalung itu tidak lagi cukup. Aku menggigil. Siluet itu berbisik. Rumah ini memilihmu. Sejak dulu, dan saat ia mengulurkan tangannya ke arahku, aku mendengar sesuatu. Suara langkah cepat. Seseorang berlari mendekat dari belakang siluet itu. Lalu sebuah teriakan. Aira, jangan sentuh dia. Sesuatu menghantam siluet itu keras, membuatnya terpental ke samping. Tubuhnya membentur dinding dan meleleh seperti bayangan yang pecah. Aku menoleh. Di sana, berdiri seseorang. Seseorang yang tubuhnya penuh kegelapan, namun matanya manusia. Rafka. Ia kembali. Dan kali ini, ia melindungiku. Tubuh siluet itu terpental keras menabrak dinding, dan suara lengkingannya menggema di seluruh ruangan seperti logam bengkok yang diseret ke batu. Udara menjadi kacau. Lampu ruang tamu berkedip liar. Bayangan-bayangan di dinding menari seperti sedang ditiup angin dari dunia lain. Dan di hadapanku, berdiri sosok yang belum sepenuhnya manusia, tetapi bukan sepenuhnya musuhku. Rafka. Tubuhnya masih diselimuti kegelapan yang menempel seperti asap hitam pekat. Namun matanya benar-benar manusia. Mata itu dipenuhi rasa sakit, ketakutan, dan tekad yang membuatku terpaku. Ia berdiri dengan tubuh setengah membungkuk, seolah sedang melindungiku dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada dirinya sendiri. Siluet yang sebelumnya menyerupai ibu bergerak pelan, perlahan bangkit dari lantai. Tubuhnya bergetar seperti layar rusak yang mencoba memfokuskan gambar. Wajahnya yang tadi hampir menyerupai ibu mulai memudar, berganti dengan wajah lain. Kemudian berubah lagi, dan lagi. Seolah sosok itu tidak memiliki bentuk asli. Ia hanya memakai wajah yang paling memancing hati mangsanya. Aira, jangan ikut dia.
Suaranya berubah kembali. Nada lembut ibu muncul sesaat, namun hancur dalam hitungan detik menjadi suara kasar yang menurunkan suhu ruangan. Rafka menggeram pelan. Suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar seperti seseorang yang menahan luka dalam. Ia menoleh ke arahku cukup lama untuk membuatku melihat ketulusan di matanya. Aira, jangan dengarkan. Itu bukan dia. Aku ingin menjawab. Ingin berlari ke arahnya. Ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Namun sebelum suaraku keluar, siluet itu menjerit dan melesat ke arah Rafka. Tubuhnya memanjang seperti kain basah yang dilempar angin kencang. Pertarungan yang terjadi bukan pertarungan manusia. Ketika siluet itu mencengkeram dada Rafka, suara retakan terdengar. Rafka terhuyung, namun ia melawan. Asap hitam di tubuhnya mengalir seperti api yang mencoba memakan bayangan itu. Ruangan gemetar. Dinding bergoyang. Foto-foto di rak jatuh berantakan. Rafka mendorong sosok itu ke dinding lagi. Tubuhnya sendiri jelas kesakitan. Namun ia tetap berdiri di depanku. Tetap menjadi penghalang antara aku dan bayangan yang mengatasnamakan cinta. Aku terseret mundur beberapa langkah oleh dorongan tenaga dari pertarungan mereka. Kalung perak di tanganku bergetar. Semakin panas. Cahaya lembutnya kembali muncul. Namun kali ini cahayanya tidak stabil. Cahaya itu berpendar. Meredup, berpendar lagi, seolah kalung itu juga sedang berjuang melawan sesuatu. Aku menatap lantai. Cairan hitam mulai merambat lagi. Tapi kali ini bukan menuju aku, melainkan menuju kedua sosok yang sedang bertarung. Rumah ini ingin mengambil mereka sekaligus. Siluet itu berteriak, suara panjang yang melengking dan memecahkan udara. Dari tubuhnya keluar tangan-tangan tipis berwarna hitam pekat, meraih tubuh Rafka dan menariknya ke berbagai arah seperti benang yang memaksa sebuah boneka hancur. Rafka berteriak. Suaranya jauh lebih manusia daripada sebelumnya. Jeritan yang penuh rasa takut. Jeritan yang membuatku ingin berlari ke arahnya. Aira, jangan biarkan dia menang. Kau harus sadar. Rumah ini tidak ingin menghadirkan ibu. Rumah ini ingin menghadirkan dirimu. Darahku membeku. Diriku. Rumah ini bukan menginginkan ibu kembali, bukan menginginkan siapapun. Rumah ini menginginkanku. Siluet itu menoleh ke arahku. Matanya kosong. Mulutnya perlahan merekah lebar hingga hampir mencapai telinga. Aira, rumahmu, merindukanmu. Lalu siluet itu melesat ke arahku, meninggalkan Rafka yang terlempar ke sisi lain ruangan. Aku menjerit dan mengangkat kalung perak tepat di depan wajahku. Kalung itu tiba-tiba menyala sangat terang. Cahaya itu membentuk lingkaran hangat, memukul mundur sosok itu, membuatnya terjerembab ke dinding hingga tubuhnya retak seperti kaca yang pecah. Jeritannya menggema di seluruh ruangan. Rafka berusaha bangkit. Tubuhnya gemetar hebat. Asap hitam menutupi sebagian wajahnya. Ia bersandar pada dinding, namun tetap memandangku dengan mata yang penuh rasa takut. Aira, kau harus tahu, mengapa rumah ini memilihmu. Aku menatapnya. Tubuhku masih gemetar. Cahaya kalung mulai meredup lagi. Rafka menarik napas panjang. Semua dimulai dari ibu. Aku ingin mendekat. Tetapi siluet itu kembali bangkit. Bentuknya semakin rusak, semakin mendistorsi wajah ibu menjadi bentuk-bentuk mengerikan. Rafka berteriak. Aira, jangan percaya apapun yang ia tunjukkan. Kebenaran ibu tidak seperti yang kau pikir. Rumah bergetar. Cairan hitam di lantai merayap naik ke dinding. Lampu mulai padam satu persatu. Siluet itu menelan bentuk ibu sepenuhnya dan berubah menjadi sosok tinggi gelap yang hampir memenuhi ruangan. Dan dari dalam tubuh gelap itu, keluar suara yang membuatku ingin jatuh terduduk. Suara ibu. Aira, ibu melakukan semua ini untukmu. Namun kali ini suara itu terdengar lain. Nada lembutnya tidak sepenuhnya hilang. Ada ketakutan di baliknya. Ada sesuatu dalam suara itu yang tidak terdengar seperti manipulasi. Untuk pertama kalinya, aku tidak yakin mana yang benar. Suara itu menangis pelan. Aira,
Sayang, tolong, dengarkan ibu. Aku memegang kepala karena pusing hebat. Suara asli ibu dan suara palsu bercampur menjadi satu. Ruangan berputar. Rumah gemetar. Rafka berteriak dengan seluruh sisa tenaga. Aira, jangan terpancing. Ibumu tidak memanggilmu dari rumah ini. Ibumu memanggilmu dari tempat ia disembunyikan. Siluet hitam itu mendesis dan melompat ke arah Rafka, menyambar wajahnya dengan tangan hitam panjang. Aku menjerit. Tubuhku seakan terbelah oleh ketakutan. Kebenaran itu mendekat. Rumah ini menyembunyikan ibu. Dan aku harus memilih siapa yang akan kupercaya. Siluet hitam itu mencengkeram wajah Rafka begitu keras, hingga tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Suara retakan terdengar, bukan seperti tulang patah, tetapi seperti kaca yang dipaksa pecah dari dalam. Rafka mengerang, berusaha melepaskan diri, namun bayangan itu semakin kuat, semakin menelan tubuhnya. Aku ingin berlari ke arahnya, ingin menarik kegelapan itu menjauh, tetapi kakiku tidak bisa bergerak. Rumah ini mengikatku dengan ketakutan yang terlalu dalam. Cahaya kalung perak berkedip cepat di tanganku, seolah mencoba menunjukkan sesuatu, atau memperingatkanku. Siluet itu menoleh padaku. Gerakannya terlalu cepat untuk mata manusia. Wajahnya berubah bentuk, bergeser menjadi wajah ibu, lalu menjadi wajah lain, lalu kembali menjadi wajah ibu dengan mata gelap kosong seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Aira, ibu, melakukan semua ini, demi kau. Suaranya pecah di akhir, seperti seseorang yang sedang dipaksa mengucapkan kalimat yang bukan miliknya. Bayangan hitam di tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu di dalam bayangan itu yang berusaha keluar. Rafka, meski tubuhnya sekarat dalam genggaman sosok itu, memaksa suaranya keluar. Aira, jangan, dengarkan, itu, bukan, ibumu. Aku menutup telingaku, mencoba mengusir suara mereka. Pikiranku berantakan. Emosiku berkecamuk seperti badai besar yang menghancurkan segalanya. Dua suara bertarung dalam kepalaku. Suara yang mengaku ibu, dan suara Rafka yang berusaha menyelamatkanku. Lalu, sesuatu terjadi. Cairan hitam di lantai berhenti. Seluruh rumah membeku. Dinding yang gemetar mendadak diam. Seolah waktu berhenti menonton apa yang terjadi. Di tengah keheningan itu, suara ketiga muncul. Suara yang paling kukenal. Suara ibu. Suara asli ibu. Aira, sayang, dengarkan ibu. Suaranya datang dari arah langit-langit. Bukan dari sosok hitam di depan. Bukan dari lorong gelap. Suara itu jernih. Penuh ketakutan. Penuh cinta. Dan penuh luka. Aira, rumah ini bukan tempat manusia lagi. Aku menatap ke atas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dadaku seperti diremas dari dalam. Suaranya begitu nyata, begitu hidup. Lebih hidup daripada manapun suara yang muncul sebelumnya. Sosok hitam itu mengeluarkan suara mendesis seperti hewan terluka. Ia menengok ke arah langit-langit, lalu mengerang marah. Bentuk tubuhnya mulai memanjang, retak, dan berubah menjadi bentuk yang lebih mengerikan. Aira, dengarkan ibu baik-baik. Suara itu kembali terdengar. Rumah ini mengambil orang yang tersesat di dalamnya. Rumah ini memberi apa yang kau rindukan, tapi mengambil jiwanya sebagai ganti. Lalu sesuatu menghantam kepalaku seperti kilatan ingatan. Aku ingat malam itu. Malam ketika aku berusia 10 tahun. Aku terbangun. Aku berjalan menuju kamar ibu. Tapi ibu tidak ada. Aku mendengar suara seseorang memanggilku dari bawah rumah. Suara lembut. Suara mirip ibu. Aira, kemari. Aku hampir turun tangga bawah tanah. Satu langkah lagi dan aku akan masuk ke gelap itu. Saat itu ibu muncul. Ibu menarikku sekuat tenaga. Ibu menangis. Ibu menutup mulutku, menahan nafasku, lalu membawaku kembali ke kamar sambil bergetar ketakutan. Aku tidak boleh turun. Aira.
Rumah ini tidak ingin kau pergi. Rumah ini menginginkanmu. Ingatan itu menghantam seluruh diriku. Kini semuanya jelas. Rumah ini tidak hanya mengambil mereka yang lemah. Rumah ini memilih. Rumah ini menunggu. Rumah ini mengenal suaraku. Rumah ini mengenal nafasku. Rumah ini menandai aku sejak kecil. Sosok hitam di hadapanku menjerit. Wajahnya meleleh seperti lilin panas. Dari dalam tubuhnya muncul sebuah suara lain. Suara kasar yang dipaksa menjadi lembut. Aira, ibu, selalu mencintaimu. Aku menjerit sekeras mungkin. Suara itu bukan ibu. Itu bayangan yang menggunakan cinta sebagai senjata. Itu rumah yang menyamar menjadi ibu. Itu kegelapan yang ingin aku menyerah pada kerinduanku. Suara ibu kembali memanggilku dari atas. Aira, jangan dekati dia. Ibu masih hidup. Ibu terjebak di sini. Rumah menahan ibu agar kau kembali. Tubuhku membeku. Ibu masih hidup. Rumah ini tidak hanya memakan jiwa mereka. Rumah ini menyembunyikan mereka. Siluet hitam itu tiba-tiba meraihku. Tangan panjangnya bergerak cepat. Memanjang seperti bayangan terikat yang mencoba menangkap cahaya. Aku menjerit dan terjatuh ke belakang. Hampir kehilangan kalung perak. Rafka, meski terluka parah, menerjang kembali ke arah bayangan itu. Teriakannya menggema di seluruh rumah. Aira, temukan ibu, sebelum rumah ini menelan semua. Bayangan itu berbalik dan menghantam tubuh Rafka, hingga ia terpental ke rak kayu. Kayu pecah. Debu bertebaran. Tubuh Rafka hancur dalam gelap. Namun matanya masih terbuka, memandangku dengan satu pesan terakhir. Aira, kebenaran ada di bawah. Di bawah. Gudang bawah tanah. Tempat ibu melarangku memasuki sejak kecil. Tempat suara-suara itu berasal. Tempat rumah menyimpan apa yang telah dicurinya. Aku menatap siluet hitam itu. Ia mencondongkan tubuhnya. Wajahnya bergeser menjadi wajah ibu yang ketakutan. Aira, ibu di sini. Aku tahu itu bohong. Karena suara asli ibu kini terdengar tepat di bawah lantai rumah. Aira, tolong, ibu di bawah. Aku gemetar. Kebenaran kini jelas. Untuk menemukan ibu, aku harus pergi ke tempat yang paling dilarang. Tempat yang menyimpan semua yang hilang. Tempat rumah ini menyembunyikan jiwa manusia. Tempat rumah ini menungguku sejak dulu. Gudang bawah tanah. Tempat segalanya dimulai. Tempat segalanya akan berakhir. Rumah ini bergemuruh. Suara dari lantai seperti tangisan seseorang yang memohon dibebaskan. Bayangan hitam di dinding bergerak cepat. Berpindah-pindah seperti makhluk yang gelisah. Udara semakin dingin hingga embun napasku terlihat. Setiap getaran terasa seperti peringatan terakhir rumah, agar aku tidak meneruskan langkahku. Namun suara ibu, suara asli ibu, kini terdengar jelas dari bawah. Bukan dari lorong. Bukan dari lemari. Bukan dari bayangan yang meniru wajahnya. Suaranya datang dari kedalaman gelap bawah rumah. Suara yang terputus oleh rintihan dan ketakutan. Aira, tolong, ibu, di bawah. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak. Selama ini aku takut ibu telah meninggal. Takut ibu hilang tanpa jejak. Tapi tidak. Ia masih hidup. Terkurung. Disembunyikan oleh sesuatu yang ingin aku tenggelam bersama rumah ini. Aku memandang ke arah Rafka. Ia tergeletak di lantai. Tubuhnya setengah tertutup kegelapan yang merayap seperti tangan yang ingin menariknya. Wajahnya penuh luka. Namun matanya tetap hidup. Tetap memperingatkanku. Tetap memohon agar aku melawan. Aira, kau harus temukan ibu sebelum rumah mengambilmu. Suaranya lemah, hampir hilang. Aku ingin menolongnya. Ingin menariknya keluar dari gelap itu. Namun ia menggeleng. Gerakan kecil, tapi tegas. Pergi, sebelum terlambat. Air mata kembali memenuhi pipiku.
Aku tahu, jika aku tetap di sini, jika aku mendekati bayangan itu, tidak akan ada yang tersisa dari diriku. Aku menoleh ke lorong yang mengarah ke pintu gudang bawah tanah. Lorong itu gelap. Sangat gelap. Lebih gelap daripada sebelumnya. Seolah rumah tahu aku akan datang dan menutup cahaya dari segala arah. Siluet hitam yang meniru ibu mulai bergerak lagi. Tubuhnya merayap naik ke dinding, kemudian turun, lalu membungkuk seperti binatang yang akan menerkam. Suara dari mulutnya berubah menjadi gumaman dalam bahasa yang tidak pernah kudengar. Rumah merespon. Lantai berdenyut seperti jantung yang hidup. Aira, jangan tinggalkan. Ibu. Kini suara itu terdengar rapuh. Namun palsu. Palsu sekali. Aku menatap wajah yang samar itu. Sekali lihat, itu seperti ibu. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa wajah itu tidak benar. Matanya tidak menunjukkan cinta. Senyumnya tidak memiliki kehangatan. Dan suaranya hampa. Itu bukan ibu. Itu rumah. Mencoba membuatku menyerah. Aku melangkah mundur 1 kali, 2 kali, tanpa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Bayangan itu merangkak cepat seperti hewan buas. Namun ketika aku mengangkat kalung perak di tanganku, cahaya hangatnya menyala terang. Rumah menjerit. Jeritan panjang. Menggetarkan udara. Menggetarkan dinding. Siluet itu terseret ke belakang, seperti tertolak oleh cahaya yang kini memenuhi ruangan. Bayangannya meretakkan lantai, merusak bentuk tubuhnya sendiri. Aku tidak menunggu rumah pulih. Aku berlari. Tubuhku berlari secepat yang aku bisa menuju pintu gudang bawah tanah. Lorong terasa semakin panjang. Udara semakin tebal. Setiap langkah seperti melawan tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menarikku mundur. Aku tiba di depan pintu. Pintu itu terbuka sedikit. Aku tahu siapa yang membukanya. Ibu. Atau seseorang yang berusaha membuatku percaya bahwa ibu ada di dalam. Aku menggenggam gagang pintu. Tangan ini gemetar. Namun aku memaksa membuka pintu itu. Pintu berderit keras. Bau tanah lembab yang lebih tebal dari sebelumnya memenuhi hidungku. Tangga kayu tua yang mengarah ke bawah terlihat lebih curam, lebih gelap, lebih hidup. Aku mengambil napas panjang. Ini saatnya. Aku melihat ke belakang sekali terakhir. Siluet hitam itu merayap bangkit lagi. Tubuhnya memanjang seperti kabut hitam yang keluar dari retakan dinding. Wajahnya berubah menjadi wajah ibu. Wajah itu tersenyum. Aira, kalau kau pergi, kau tidak akan kembali. Aku menatapnya dengan air mata mengalir deras. Aku berbisik pelan. Aku tidak kembali untukmu. Aku kembali untuk ibu yang sebenarnya. Siluet itu mengeluarkan suara mendesis panjang, dan rumah kembali bergetar begitu keras hingga potret-potret di dinding jatuh berserakan. Aku menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Semakin ke bawah, udara semakin berat, semakin pekat, semakin dingin. Suara detak jantungku memantul di dinding sempit. Dan di bawah, jauh di bawah, aku mendengar suara ibu. Aira, sayang, hati-hati. Air mataku jatuh lagi. Tangga mulai berderit keras, seolah memprotes langkahku. Namun aku terus turun. Cahaya kalung perak menyinari dinding batu yang mulai menunjukkan goresan-goresan aneh. Tulisan-tulisan yang seakan dibuat oleh kuku manusia. Ada nama-nama. Banyak nama. Dan di antaranya, Aira. Aku menutup mulutku. Jantungku seperti berhenti. Rumah ini sudah menantiku sejak aku kecil. Tangga berakhir. Aku tiba di dasar rumah. Ruangan itu gelap. Sangat gelap. Namun dari tengah gelap itu, aku melihat sesuatu bergerak. Tubuh seseorang. Begitu kurus. Begitu lemah. Begitu familiar. Aira. Ibu di sini. Tubuhku hampir jatuh karena campuran ketakutan dan harapan. Aku mendekat. Namun sebelum aku menyentuh sosok itu, sebuah suara lain muncul dari sisi kanan ruangan.
Suara yang tidak seharusnya ada. Aira, jangan sentuh dia. Tubuhku membeku. Ada dua suara ibu. Dua sosok di dalam gelap. Satu memanggilku lembut. Satu memperingatkanku keras. Dan rumah menunggu aku memilih. Ruangan di bawah tanah itu gelap. Begitu pekat hingga cahaya kalung perak di tanganku hanya mampu menyingkap sebagian kecil dari kegelapan. Namun cukup untuk membuatku melihat dua sosok di dalamnya. Sosok pertama duduk lemah di lantai. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan wajahnya samar namun familiar. Suaranya lirih, seperti angin yang kehilangan tenaga. Aira, ibu di sini. Sosok kedua berdiri sedikit lebih jauh. Tubuhnya membungkuk, namun tatapannya kuat. Suara yang keluar darinya bukan suara yang memanggil untuk dipeluk, tapi suara seseorang yang berusaha menyelamatkan orang yang ia cintai. Aira, jangan sentuh dia. Itu bukan ibu. Aku terdiam. Dalam satu ruangan gelap ini, ada dua ibu. Satu memintaku datang. Satu memintaku menjauh. Dan rumah menyelimuti keduanya seperti kabut hidup yang tidak sabar menelan seseorang. Cahaya kalung menyala lebih kuat ketika aku melangkah maju. Cahaya itu membentuk garis tipis di tanah, membelah ruangan menjadi dua. Kedua sosok itu menyipitkan mata, seolah cahaya itu menyakitkan. Aku melihat sosok pertama yang duduk di lantai. Ia menangis. Tangannya gemetar, terulur kepadaku seperti ibu yang selalu memintaku pulang. Aira, sayang, peluk ibu, ibu kedinginan. Air mataku jatuh lagi. Itu suara yang sangat mirip ibu. Suara yang dulu menina boboku. Suara yang memanggilku ketika aku jatuh dan terluka. Namun suara itu terlalu sempurna, terlalu rapi. Seperti seseorang sedang mengulang memori cinta. Aku menatap sosok kedua. Ia berdiri. Tubuhnya lebih stabil. Matanya penuh ketakutan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untukku. Aku mengenali sesuatu dalam tatapan itu. Sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh bayangan manapun. Ketulusan. Aira, ibu mohon, jangan sentuh dia. Rumah memakai wajah ibu untuk menarikmu. Suaranya pecah. Berat. Nyeri. Suara manusia yang sudah terlalu lama menangis. Aku mendekat 2 langkah. Cahaya kalung makin terang. Lantai bergetar. Rumah merintih. Sosok pertama mengerang dan tubuhnya berubah sedikit. Wajahnya bergeser seperti kain tipis yang ditarik paksa. Seolah wajah ibu tidak pas dipakai oleh sesuatu yang tidak memiliki bentuk asli. Sosok kedua menangis. Aira, ibu mencintaimu. Tolong. Lihat ibu baik-baik. Aku menatap mata sosok kedua. Mata itu tidak kosong. Mata itu tidak berubah bentuk. Mata itu memegang rasa sakit hidup seorang manusia yang pernah kehilangan segalanya. Aku tahu. Itu ibu. Rumah merasakan keputusanku. Dan rumah marah. Cairan hitam meledak dari dinding, merayap cepat ke arahku. Aku terjatuh ke belakang. Namun cahaya kalung menyembur lebih terang dari sebelumnya, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingku dan ibu yang asli. Sosok palsu berteriak. Jeritannya bukan jeritan manusia. Tubuhnya memanjang, tertekuk, dan wajahnya berubah ratusan kali per detik. Kadang wajah ibu, kadang wajah orang lain, kadang wajah kosong tanpa mata. Ia melompat ke arahku. Namun ibuku berdiri di depanku, memelukku dari sisi, melindungi tubuhku dengan tubuhnya yang kurus dan lemah. Kalung perak meledak cahaya. Sebuah gelombang cahaya menyapu ruangan. Sosok palsu itu memekik dan tubuhnya terkoyak seperti kertas terbakar. Bayangan itu terjambak cahaya dan meleleh ke lantai, menjadi cairan hitam yang mengepul dan kemudian menghilang seperti asap. Rumah bergemuruh kencang. Dinding retak. Langit-langit bergetar. Suara ribuan bisikan memekik ketika sosok itu lenyap. Ibu memelukku erat. Tubuhnya gemetar. Aira, maafkan ibu. Ibu harus meninggalkanmu. Ibu harus bertarung dengan rumah ini. Ibu tidak ingin kau diambil seperti yang lain. Aku menangis dan memeluknya lebih erat.
merasakan tulang-tulangnya yang menonjol karena terlalu lama tersiksa. Ibu, ibu masih hidup. Ibu masih hidup. Ia mengusap rambutku dengan tangan gemetarnya. Aira, kau cahaya yang rumah ini inginkan sejak dulu. Rumah ini lapar pada jiwa seperti milikmu. Rumah berteriak lagi. Lantai pecah. Cahaya kalung melemah. Ibu menatapku. Aira, dengarkan ibu. Kau harus pergi sekarang, sebelum rumah menutup jalan keluar. Aku menggeleng keras. Tidak, kita pergi bersama. Ibu tersenyum lembut. Senyum yang kutunggu selama 2 bulan penuh ketakutan ini. Aira, kau anak ibu, dan anak ibu harus hidup. Retakan besar terbuka di lantai. Udara tersedot kuat. Cairan hitam muncul lagi, lebih besar, lebih hidup. Ia bergerak seperti lidah panjang yang ingin mengambil aku. Ibu mendorongku ke tangga. Pergi. Sekarang, ibu akan menahan rumah ini selama kau naik. Cepatlah sayang. Aku menangis keras. Tidak ingin meninggalkan ibu. Tidak ingin kehilangan lagi. Namun ketika cairan hitam menyambar kaki ibuku, ia menahan dengan tubuhnya sendiri, meski kesakitan. Pergi, Aira. Aku menoleh ke atas. Tangga berderak. Cahaya di atas mulai memudar. Rumah menutup jalannya. Aku berlari menaiki tangga, menahan tangis yang menghancurkan dada. Setiap langkah terasa seperti pecahan kaca. Aku mendengar ibu menjerit di belakang. Suara itu menusuk jiwaku. Aku ingin kembali. Aku hampir kembali. Namun suara ibu memanggilku sekali lagi. Aira, hidupkan doa, dan tinggalkan rumah ini. Dengan air mata darah di hatiku, aku mencapai puncak tangga. Cahaya terakhir dari kalung perak menyinari ruangan atas. Begitu aku keluar, tangga runtuh. Pintu gudang tertutup sendiri. Rumah mengerang. Aku menempelkan telapak tanganku pada pintu. Ibu, ibu, tidak ada jawaban. Hanya suara lembut. Suara ibu berbisik untuk terakhir kalinya. Aira, ibu bangga padamu. Rumah bergetar untuk terakhir kali. Lalu semuanya berhenti. Aku keluar dari rumah itu, berlari keluar halaman dengan tubuh gemetar, napas tersengal-sengal, dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Ketika aku menoleh untuk terakhir kalinya, rumah itu tidak lagi tampak seperti rumah. Rumah itu seperti bangunan kosong yang kehabisan napas. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian. Namun di tanganku, kalung perak masih hangat. Sehangat pelukan ibu tamat.